wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ilham Ninggi MSc selaku dosen pembelajaran Matematika 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi penilaian asesmen. Sebelum saya melangkah ke materi, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Andi Winata Sasmita, biasa dipanggil Wina, dengan NIM 220073010009, kelas A22, Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Saya berasal dari Kabupaten Bone dan sekarang domisili di Makassar, tepatnya Jalan Macini Raya nomor 13A. Saat ini saya mengajar di UPT SPM SMP Negeri 52 Makassar sejak 2019 yang lalu. Oke, baiklah. Mungkin itu saja perkenalan diri dari saya. Selanjutnya kita melangkah ke materi. Sebelum saya menjelaskan asesmen kompetensi minimum, perlu kita ketahui terlebih dahulu asesmen nasional. Asesmen nasional adalah memetakan atau mengevaluasikan sistem pendidikan yang mencakup input, proses, dan juga hasil belajar, tentunya melalui kualitas pembelajaran, pengajaran, dan lingkungan pendidikan. Adapun asesmen nasional meliputi 3 aspek atau 3 instrumen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM, di mana melalui asesmen ini akan diukur pencapaian peserta didik di ranah kemampuan kognitif. Kemudian yang kedua bisa kita sebut adalah survei karakter. Nah, penilaian ini dirancang untuk mengukur pencapaian peserta didik berdasarkan hasil belajar sosial emosional. Dan aspek yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, survei ini digunakan untuk mengevaluasi atau memetakan aspek-aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang AKM atau biasa disebut dengan Asesmen Kompetensi Minimum. AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau biasa disebut dengan numerasi. Adapun asesmen literasi membaca untuk mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. KM atau Asesmen Kompetensi Minimum yang disusun oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memiliki tujuan umum, yakni berupa untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan dengan metode penalaran, bukan sekedar hafalan saja. Selain itu, melalui AKM juga diharapkan pada proses pembelajarannya dapat berjalan secara inovatif.
Nah, melalui pembelajaran yang inovatif ini, nantinya akan tercapai peningkatan kemampuan bernalar pada peserta didik yang berorientasi pada kompetensi literasi dan numerasi. Melalui adanya AKM ini, diharapkan tercapainya informasi untuk mengevaluasi mutu pendidikan yang ada di suatu wilayah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 2 mode pelaksanaan asesmen nasional, yaitu berbaris dalam jaringan atau daring dan semi-daring. Pada mode daring, semua proses dilaksanakan secara daring dan membutuhkan koneksi internet yang memadai dan stabil selama proses asesmen nasional. Dengan demikian, sekolah tidak perlu melakukan proses sinkronisasi atau mengunduh soal dan unggah hasil. Sementara bagi sekolah yang tidak memiliki koneksi internet yang memadai, dapat memilih semi moda daring, di mana satuan pendidikan perlu melakukan sinkronisasi atau mengunduh soal pada komputer server 3 hari sebelum pelaksanaan asesmen. Setelah asesmen selesai, satuan pendidikan bertugas untuk memastikan semua hasil asesmen nasional dari semua sampel sudah lengkap dan mengunggah hasil asesmen ke server pusat. Setiap kepala satuan pendidikan menentukan mode pelaksanaan asesmen nasional yang sesuai dengan kesiapan infrastruktur teknologi di wilayahnya. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua peserta didik. Peserta didik dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis teks, yaitu teks literasi membaca, teks numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi teks. Dan untuk pengisian angket selama 20 menit. Adapun untuk jenjang SMP atau MTS dan SMA atau MA dan SMK, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi teksnya. Dan untuk pengisian angket dilaksanakan selama 30 menit. Adapun hal-hal yang perlu diketahui tentang asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, soal asesmen tidak dibagi berdasarkan mata pelajaran. Yang kedua, pemerintah menyiapkan kisi-kisi dan contoh soal untuk latihan. Yang ketiga, soal yang diujikan bersifat adaptif. Yang keempat, murid yang mengikuti asesmen kompetensi minimum dipilih sesuai kriteria. Yang kelima, jumlah hari dan waktu tes sudah ditentukan. Yang keenam, sekolah yang tidak memilih infrastruktur memadai dapat menumpang di sekolah lain. Dan yang terakhir, AKM bukan untuk memberi peringkat dan skor bagi sekolah atau siswa. Adapun komponen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi maupun sastra. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca,
peserta didik diujikan kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada peserta didik menyangkut konteks personal atau permasalahan yang diklasifikasikan sebagai konteks pribadi seperti konteks menyiapkan makanan, berbelanja, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, sosial budaya, permasalahan yang fokus terhadap permasalahan komunitas, baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional, seperti sistem pemilihan umum, transportasi publik, ekonomi nasional, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada saintifik yang berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah yang baik yang telah melakukan maupun futuristik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Peserta didik hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Kedua, pilihan ganda kompleks. Peserta didik dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Peserta didik menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Peserta didik dapat menjawab berupa bilangan, kata, untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian atau esai. Peserta didik menjawab soal yang akan kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Adapun langkah-langkah atau strategi dalam mengerjakan soal AKM literasi membaca. Nah, di mana yang pertama, mulailah dengan memperhatikan isi soal secara umum, meliputi stimulus yang ada, misalnya teks, gambar, skema, grafik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bacalah terlebih dahulu pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, bacalah teks, amatilah foto, gambar, skema, grafik, tabel, dan bentuk stimulus yang lain sambil mengumpulkan informasi yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. 4. Berilah tanda atau catat informasi-informasi yang berkaitan dengan pertanyaan secara sistematis. Dan yang terakhir, berilah jawaban dan cara menjawab sesuai dengan perintah pada soal. Agar dapat mengerjakan soal AKM numerasi dengan benar, diperlukan teknik atau strategi tertentu. Nah, di mana yang pertama, memahami stimulus. Stimulus dapat berupa teks, gambar, skenario, tabel, grafik, wacana, dialog, video, atau masalah. Baca dan pahami stimulus soal, kemudian temukan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab soal. Kemudian yang kedua, memahami maksud soal. Nah, kita harus mencermati permasalahan yang dinyatakan dalam pokok soal, misalnya pola bilangan atau peluang. Nah, hal ini berkaitan dengan pengerjaan soal. Kemudian yang ketiga, cermati jawaban yang diketahui. Nah, soal AKM numerasi memiliki 5 bentuk. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada pilihan ganda kompleks
terdapat kata kunci, beberapa pernyataan yang benar, atau jawaban yang benar lebih dari satu. Kemudian, yang terakhir, mengetahui dasar pengetahuan yang digunakan untuk mengerjakan soal. Nah, setelah mengetahui permasalahan yang ditanyakan, tahap selanjutnya adalah menentukan langkah-langkah penyelesaian. Kita harus menggunakan dasar pengetahuan yang tepat sesuai dengan maksud soal. Apabila kita salah memahami soal, maka kita juga akan salah pula dalam menentukan langkah pengerjaan. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda, di mana yang pertama perlu intervensi khusus. Nah, untuk kemampuan literasi, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian, untuk numerasi, murid hanya bisa memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kemudian yang kedua ada tingkat dasar. Nah, untuk kemampuan literasi, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Dan untuk teks numerasi, murid memiliki keterampilan dasar matematika, misalnya komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait dengan geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kemudian tingkat yang ketiga ada cakap. Nah, di mana untuk literasi, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan untuk kemampuan numerasi, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Dan untuk tingkat yang terakhir ada tingkat kemahiran. Nah, di mana untuk literasi, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Dan untuk kemampuan numerasi, murid hanya mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual peserta didik. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan asesmen kompetensi minimum tidak relevan untuk membuat peringkat sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum, literasi dan numerasi, kita siapkan para murid pewaris bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Adapun contoh soal literasi membaca, di sini merupakan tema komodo dengan jenjang level 1, kelas 1 sampai kelas 2 dengan menggunakan konten teks informasi dan konteks saintifik. Adapun untuk kompetensi yang digunakan yaitu menemukan informasi, akses and retrieval. Kemudian subkompetensinya mengakses dan mencari informasi dalam teks. Adapun rincian kompetensi, menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, adapun bentuk soal yang digunakan adalah jawaban singkat. Untuk contoh yang kedua mengenai literasi membaca, di sini terdapat tema komodo
dengan jenjang level 1 kelas 1 sampai kelas 2 dengan konten teks informasi, konteks saintifik, kemudian kompetensi yang digunakan memahami atau interpret and integrate, kemudian subkompetensinya adalah memahami teks secara literal. Dan untuk rincian kompetensi, mengidentifikasi topik atau fokus pembahasan pada teks informasi yang sesuai jenjangnya. Adapun untuk bentuk soal yang digunakan adalah soal pilihan ganda, di mana siswa hanya memilih salah satu jawaban benar. Untuk contoh yang ketiga mengenai literasi membaca, ada soal kue tradisional Indonesia. Ini merupakan soal level 2 untuk kelas 3 dan 4, di mana menggunakan konten teks informasi dan konteks sosial budaya. Adapun untuk kompetensi, menemukan informasi atau akses dan retrieval. Kemudian subkompetensi, mengakses dan mencari informasi dalam teks. Dan rincian kompetensinya adalah menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Adapun bentuk soal yang digunakan dapat kita lihat di sini merupakan soal pilihan ganda kompleks, di mana siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban benar. Contoh soal yang keempat untuk literasi membaca juga merupakan kue tradisional Indonesia. Di sini terdapat soal level 2 untuk kelas 3 dan 4 dengan konten teks informasi dan konteksnya sosial budaya. Adapun kompetensi yang digunakan memahami atau interpret and integrate, dengan subkompetensi memahami teks secara literal. Kemudian rincian kompetensinya mengidentifikasi topik atau fokus pembahasan pada teks informasi yang sesuai jenjangnya. Dan dapat kita lihat ada bentuk soal uraian atau esai. Untuk contoh yang kelima, di sini terdapat soal dengan tema sepeda motor. Nah, ini merupakan soal jenjang kelas 5 dan 6 dengan level 3, di mana menggunakan konten teks sastra dengan konteks personal. Adapun kompetensinya yaitu memahami atau interpret and integrate. Dengan subkompetensi, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi, baik teks tunggal maupun teks jamak. Untuk rincian kompetensinya sendiri, di mana menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain seperti latar cerita, kejadian-kejadian dalam cerita berdasarkan informasi rinci di dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Adapun bentuk soal yang digunakan adalah soal pilihan ganda, di mana siswa dapat memilih satu jawaban benar. Selanjutnya adalah contoh soal numerasi, di mana terdapat soal yang pertama adalah domain bilangan dengan konteks stimulus, yaitu Scientific Intra Matematika, dengan kelas 4 dan menggunakan kompetensi mengetahui posisi pecahan pada garis bilangan. Untuk adapun level kognitifnya yaitu merupakan level knowing dengan bentuk soal menjodohkan. Untuk contoh soal numerasi yang kedua, di sini terdapat domain aljabar dengan konteks personal dan level kognitif adalah reasoning atau penalaran. Adapun kelas yang digunakan adalah kelas 6 dengan kompetensi menentukan suku ke N pada suatu pola bilangan sederhana. Dengan bentuk soal isian singkat. Contoh soal yang ketiga mengenai numerasi, di sini terdapat domain geometri dan pengukuran dengan subdomain adalah bangun geometri. Dan kelas 8 menggunakan konteks personal. Adapun untuk kompetensinya memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar serta teorema Pitagoras.
Soal ini menggunakan level kognitif applying atau penerapan. Dengan bentuk soal pilihan ganda, di mana siswa hanya memilih satu jawaban benar. Dan selanjutnya, contoh soal yang terakhir mengenai domain data dan ketidakpastian. Subdomainnya adalah data dan representasinya dengan diperuntukkan untuk kelas 6 dan konteks stimulus yang digunakan sosial budaya dengan kompetensi membaca atau memetik informasi dari data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, maupun diagram lingkaran. Untuk level kognitif yaitu knowing, dan bentuk soal adalah soal isian. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tentang asesmen kompetensi minimum. Pertanyaan pertama adalah, apa perbedaan asesmen kompetensi minimum dengan ujian nasional? Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan, di mana perbedaan yang pertama adalah jenjang penilaian. Jadi, untuk jenjang penilaian yang dinilai pada ujian nasional yaitu pada jenjang SMP atau MTS dan SMA atau SMA serta SMK. Sedangkan pada asesmen kompetensi minimum ditambah satu jenjang yaitu SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Kemudian, perbedaan yang kedua, yaitu level murid. Nah, pada ujian nasional yang dinilai adalah siswa tingkat akhir. Maksudnya, siswa untuk kelas 9 dan kelas 12. Jadi, untuk jenjang SMP di kelas 9 dan jenjang SMA di kelas 12. Pada AKM sendiri yang dinilai itu level muridnya adalah kelas 5 untuk jenjang SD, kelas 8 untuk jenjang SMP, dan kelas 11 untuk jenjang SMA atau SMK. Nah, kenapa seperti itu? Karena setelah AKM akan dilakukan evaluasi dan perbaikan pembelajaran untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang nilai AKM-nya rendah. Maka nanti akan dilakukan evaluasi untuk memperbaiki dari segi pembelajaran agar kesalahan pada saat AKM bisa tidak terulang lagi. Kemudian kita lanjut untuk perbedaan yang ketiga, yaitu subjek murid. Pada ujian nasional, seluruh murid wajib melakukan atau mengerjakan soal ujian nasional tanpa alasan apapun atau wajib hukumnya. Adapun pada AKM, tidak semua murid mengerjakan soal, tetapi hanya sebagian saja atau hanya sampel dari satuan pendidikan. Kemudian, tingkat jenis tes pada ujian nasional, jenis tes termasuk dalam jenis tes high-tech. Kemudian untuk asesmen kompetensi minimum itu termasuk jenis tes low-tech. Nah, di mana high-tech adalah jenis tes yang berisiko tinggi, sedangkan low-tech adalah jenis tes yang berisiko rendah. Nah, ujian nasional dikategorikan sebagai jenis high-tech karena ujian nasional identik dengan lulus dan tidaknya siswa, atau nilai ujian nasional tidak melekat pada ijazah, atau nilai ujian nasional itu melekat pada ijazah atau rapor. Sedangkan asesmen kompetensi minimum, nilai setiap siswa tidak dinilai secara individual, tetapi secara kolektif, per sekolah atau per wilayah tertentu. Jadi setiap siswa tidak akan mengetahui nilainya masing-masing dan tidak berkaitan dengan lulus dan tidaknya siswa atau hal-hal lain yang dapat merugikan siswa. Nah,
Jadi ini murni untuk mengevaluasi dan perbaikan pembelajaran. Juga termasuk kategori berisiko rendah. Kemudian pada model soal, pada ujian nasional berbentuk pilihan ganda. Beberapa isian singkat untuk matematika biasanya terdiri dari 35 soal pilihan ganda dan 5 soal isian singkat. Sedangkan pada soal AKM terdiri dari beberapa jenis, seperti yang saya jelaskan tadi. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan soal, isian singkat, dan esai atau uraian. Kemudian untuk perbedaan berikutnya ada periode tes per murid. Nah, untuk ujian nasional dilaksanakan selama 4 hari. Kemudian asesmen kompetensi minimum dilaksanakan selama 2 hari. Dan perbedaan yang terakhir ada moda pelaksanaan. Untuk ujian nasional dilaksanakan semi online. Maksudnya hanya pada saat masuk dan pengiriman hasil. Sedangkan asesmen kompetensi minimum merupakan full online. Tetapi ada juga yang semi online dan bahkan ada yang offline, tergantung pada sekolah tertentu atau wilayah tertentu. Untuk pertanyaan yang kedua, berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid pada saat asesmen kompetensi minimum? Jadi, murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi dan numerasi. Berarti totalnya adalah 60 soal. Sedangkan murid kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 soal, masing-masing literasi dan numerasi. Jadi total semuanya adalah 72 soal. Pertanyaan terakhir yang sering muncul adalah mengapa dalam asesmen nasional yang diukur adalah literasi dan numerasi? Nah, asesmen nasional mengukur 2 macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua peserta didik, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Selangkah lebih maju untuk Indonesia gemilang. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.